Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ratu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman rupanya belum legowo dilengsarkan secara paksa dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Paman dari calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu berusaha melawan dengan menggugat pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru. Gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi agaknya belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Mantan Ketua MK Anwar Usman melawan putusan MK dengan mengajukan keberatan atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK baru. Juru bicara MK Eni Nurbaningsih mengungkapkan surat keberatan dari Anwar terhadap surat keputusan nomor 17 tahun 2023 tertanggal 9 November tentang pengangkatan Hakim Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 saat ini sedang dibahas di dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Sejak MK yang diketuai oleh Jimli Asyidiki memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat, adik ipar Presiden Joko Widodo itu berupaya melawan. Anwar merasa ada skenario untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi berawal dari putusan nomor 90 soal syarat menjadi capres atau cawapres. Putusan itu menjadi sorotan karena setelah itu putra sulung Presiden Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Mundur menentukan jabatan milik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman keberatan atas pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Keberatan itu kini sudah dilaporkan Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Lalu adakah celah bagi Anwar Usman untuk kembali ke jabatan awalnya sebagai Ketua MK atau putusan MK yang memutuskan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat dapat dibatalkan? Kita akan membahasnya telah bersama kami pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Pak Ferry. Pak Ferry, sebetulnya upaya keberatan Anwar Usman ini kan membuat gonjang-ganjing MK tidak juga mereda. Menurut Anda sebenarnya upaya ataupun manuver yang dilakukan oleh Anwar Usman ini untuk mewakili apa? Mewakili siapa? Kepentingan apa dan siapa yang sedang diperjuangkan sebetulnya? Tentu saja kita bisa melihat dari berbagai perspektif ya Mbak. Pertama tentu dia sedang menjalankan haknya sebagai warga negara, komplain dengan apa yang dialami. Tentu saja itu hak dia untuk melakukan upaya
upaya hukum. Cuman apakah upaya hukumnya itu dalam batas penalaran yang wajar, terutama dalam adab sebagai negarawan gitu ya. Misalnya begini, yang dia nyatakan komplain terhadap pelantikan Pak Soehartoyo sebagai Ketua MK. Kalau kemudian mekanisme pelantikan Pak Soehartoyo sebagai Ketua MK itu kan mekanisme internal para hakim di Mahkamah Konstitusi. Dia sama sekali tidak melihat bukti-bukti dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memperlihatkan dia masalah. Tetapi dia tidak berani kemudian permasalahkan MK-MK, tetapi mencari permasalahan di pelantikan Pak Soehartoyo. Dengan demikian dia tidak berani mengungkapkan apakah ada kealpaan dari Majelis Kehormatan MK atau memang ada masalah dengan Pak Soehartoyo. Nah, ini dua hal ini yang kemudian akan berimbas kepada sifat negarawan dia. Padahal di awalnya dia sudah menerima terjadi proses pemilihan. Kalaulah sebelum pemilihan dia mempermasalahkan MK-MK itu masih masuk akal. Tetapi yang dia permasalahkan setelah pemilihan Ketua Soehartoyo. Nah, di titik ini kita melihat ada kepentingan yang lain. Saya bahkan melihatnya jangan-jangan ingin mengalihkan perspektif publik luas bahwa yang bermasalah itu adalah proses pencalonan keponakan Pak Anwar Usman yang bernama Gibran Rakabuming yang melalui cara-cara yang melanggar etik, tidak sesuai dengan undang-undang dan amanah konstitusi, dan kita akan memperdebatkan sekarang kasus Pak Anwar sampai kita akan terbagi sudut pandang kita kepada proses yang dilanggar oleh Gibran dan akan meributkan apa yang sedang dijalankan oleh Pak Anwar. Pak Ferry, ini memang sifatnya masih berupa dugaan ataupun menduga-duga. Apakah tapi menurut Anda langkah Anwar Usman ini ataupun manuver dari Anwar Usman ini memang ada upaya untuk membatalkan putusan MK bahwa putusan nomor 90 2023 tidak ada cacat secara etik dalam putusan tersebut? Kelebihan putusan MK itu adalah menyebabkan Pak Anwar Usman mati secara perdata ya di dalam berbagai penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dia tidak bisa ikut mengadili kalau nanti ada sengketa yang berkaitan dengan keponakannya. Dia tidak bisa ikut dalam majelis hakim kalau ternyata nanti PSI ada masalah, proses pemilihan legislatif ada masalah karena sebagian besar partai pendukung keponakannya ikut dalam proses pemilu. Jadi hampir bisa dipastikan beliau tidak bisa ikut menjadi majelis hakim dalam berbagai perkara perselisihan hasil pemilu dari pemilu serentak di bulan Februari hingga kemudian pemilihan umum kepala daerah di November atau September 2024. Nah, ini kan membuat dia kebingungan karena dia tidak memiliki kuasa lagi mempengaruhi proses persidangan. Dan dia butuh kemudian untuk mempengaruhi atau terlibat di dalam proses persidangan yang berkaitan dengan potensi kasus yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mau tidak mau akan ada Gibran dan Kaisang dan partai yang menjadi pendukung dua putra mahkota Presiden Joko Widodo itu. Nah, di titik inilah dia ingin kembali terlibat, kurang lebih begitu. Baik Pak Ferry, kami sudah mencoba mengundang kuasa hukum dari Anwar Usman tapi belum ataupun tidak ada respon. Tapi Pak Ferry, kita lihat bagaimana usai mengajukan keberatan mantan Ketua MK ini Anwar Usman menggugat Ketua MK pengganti dirinya Soehartoyo ke PT UN. Apakah menurut Anda upaya ini bisa kemudian membatalkan ataupun dampak dari putusan PT UN sendiri seperti apa terhadap pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK? Kalau dilihat dari pemberitaan ya bahwa perkara yang dia ajukan itu proses pelantikan Pak Soehartoyo. Tidak ada upaya untuk menggagalkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun ada, tentu ini akan berhadapan dengan tembok besar ya. Dia akan berhadapan dengan majelis MK-MK itu sendiri, termasuk hakim konstitusi lain di dalamnya, dan ada mantan Ketua MK yaitu Prof. Jimli dan Profesor Bintan Saragih yang dia harus hadapi, tentu akan menimbulkan masalah baru yang dia sendiri mungkin sulit. Jadi dia akan tarik ke pelantikan Pak Soehartoyo. Kira begitu ya, karena MK-MK itu bukan bagian dari konsep birokrasi eksekutif yang kemudian bisa dijadikan produk atau objek dalam perkara petun. Karena butuh alasan yang jernih untuk menjelaskan kenapa dia membawa MK-MK ke sana. Jadi putusan MK-MK mungkin tidak akan terganggu, tetapi pelantikan Pak Soehartoyo yang hendak digagalkan. Mungkin ada komposisi lain yang sedang diperjuangkan oleh Pak Anwar Usman, apakah mengembalikan dia menjadi Ketua MK lagi atau kemudian mengusung calon yang berbeda.
Tapi dari konteks etik sendiri, tadi Anda mengatakan bagaimana kemudian Anda melihat upaya dari Anwar Usman ini apabila kita kaitkan dengan level kenegarawan seorang Anwar Usman? Pertama, MK sudah membeberkan bukti sehingga dijatuhkanlah sanksi karena terbukti begitu ya. Seluruh Indonesia menonton pelanggaran etik ini dari berbagai media, baik televisi, tertulis, media sosial. Bagaimana kemudian ada ruang pelanggaran etik. Tentu tidak baik bagi Pak Anwar Usman ya, menurut saya mempertinggi tempat jatuh ya. Sudah bermasalah secara etik, sekarang melanjutkan dan orang akan kembali mendiskusikan hal-hal yang mungkin saja sudah mulai dilupakan orang karena mungkin orang akan fokus kepada isu kepemiluan yang lain. Tetapi begitu beliau memasukkan kembali perkara ini dia membangun kembali memori publik betapa memalukan proses ini, betapa keterlibatan seorang paman terhadap keponakannya membuka jalan-jalan yang pada dasarnya tidak mungkin, tetapi karena ini putra mahkota maka paman pun terlibat dan orang akan teringat itu kembali. Jadi bagi saya ini betul-betul upaya mempertinggi tempat jatuh, sudah melanggar etik, nah sekarang mau memperebutkan kembali jabatan yang sudah ditinggalkan. Bagi saya ini betul-betul cerita Republik Indonesia dibaluti oleh cerita mahkamah keluarga dan kepentingan keluarga. Kalau kemarin kepentingan keponakan sudah selamat, sekarang kepentingan seorang paman sedang diperjuangkan kembali. Oke, baik. Tunggu saja bagaimana ujung cerita dari drama yang sedang disuguhkan oleh Anwar Usman ini. Menarik, ternyata memang para pemilih muda ini tidak melihat usia atau secara visualisasi usia muda ini bisa menjadi faktor yang bisa menarik mereka memilih seseorang, tapi dari rekam jejak. Tapi rekam jejak tersebut kan juga kita lihatnya dari pekerjaan. Kira-kira apa saja mungkin daya tarik bagaimana popularitas sosok-sosok capresnya sendiri? Apakah ini yang menjadi faktor utama kenapa Pak Mahfud dipilih oleh Pak Ganjar Pranowo, Bang Islah? Sebenarnya kalau dalam dunia politik itu soal usia ini memang kadang-kadang tidak bisa diukur. Age is just number gitu. Begitu getolnya Pak Mahfud selalu menyuarakan monokrasi misalnya, kedaulatan hukum dalam satu negara, bukan monokrasi gitu ya, bukan satu kekuatan negara yang terpusat pada satu kelompok. Kalau di calon yang lain misalnya pernah dituding punya kasus pelanggaran HAM misalnya. Sementara di sisi yang lain ada cawapres yang pernah dipanggil KPK berkali-kali. Saya pikir ini satu modalitas yang luar biasa yang kita dapat. Mudah-mudahan ini catatan yang kita pertahankan lah, mudah-mudahan sampai nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Tapi yang pasti terkait dengan soal anak muda, saya pikir ada 3 isu yang sangat penting. Yang pertama adalah soal kesejahteraan, yang kedua adalah soal lapangan kerja, dan yang ketiga adalah soal pemberantasan korupsi. Dan ini sangat penting sekali. Dan sosok Pak Mahfud ini adalah sosok bukan saja melengkapi, tapi betul-betul menjadi satu guide atau pengawal yang memang betul-betul ada di dalam pasangan Mahfud dan Ganjar dan Mahfud MD ini. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting sekali yang perlu kita coba lihat, bahwa kondisi-kondisi yang memang sekarang muncul menjadi hal yang sangat penting, apalagi di Gen Z dan juga milenial. Tentunya mereka sangat demokratis, mereka sangat terbuka sekali dengan segala berbagai pemikirannya. Saya yakin mereka punya satu potensi untuk memilih secara langsung, dan ini membuktikan bahwa anak muda pun tidak hanya melulu karena memilih karena aspek mudanya. Yang pasti adalah bahwa tentunya anak muda tidak melulu bahwa dia memang harus memilih anak muda, gitu kan, seperti itu. Tapi bagaimana dia membawa isu anak muda, dia memang sama dengan punya semacam misi terkait dengan soal anak muda, betul-betul memang merasakan bagaimana isu-isu yang memang harus dikawal oleh anak muda itu sendiri. Ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi dengan kuantitas Gen Z dan milenial ini yang cukup signifikan, saya pikir ini menjadi satu modalitas yang cukup penting sekali. Dan ternyata ini membuktikan bahwa figuritas itu menjadi hal yang sangat menarik ya Mbak. Dengan munculnya figur Mas Ganjar, apalagi ditambah dengan Pak Mahfud yang memang saya pikir ternyata satu isu yang memang sangat penting sekali adalah tegas, betul-betul bisa membawa Indonesia bebas korupsi, dan ini menjadi hal yang sangat penting sekali yang dibawa oleh Pak Mahfud seperti itu. Interesting. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.